kita semua. Hari ini kita akan sharing mengenai soal keperawatan anak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nes Hasan atau bisa juga dipanggil dengan Nes Hari Santoso atau bisa juga dipanggil dengan Abang Mentor Medik ya. Di sini saya akan memberikan materi soal keperawatan anak ya. Yang pertama adalah soal praktek profesional, etis, legal, dan peka budaya. Jadi contoh soal tentang etis legal ini adalah seorang perawat sedang melakukan penyuluhan kesehatan, pencegahan infeksi di kamar 001 isolasi COVID-19 yang merawat 3 pasien anak terkonfirmasi COVID-19. Perawat tersebut menggunakan media slide dan menunjukkan ilustrasi foto-foto pasien anak dengan COVID-19 yang mengalami gagal nafas dan terpasang ventilator. Pertanyaan soalnya adalah, apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat tersebut? A. Veracity, B. Autonomy, C. Beneficence, D. Confidentiality, dan E. Non-malfeasance ya. Untuk menjawab soal seperti ini, kita harus tahu data fokusnya. Data fokus ini terletak pada ini. Perawat menggunakan media slide dan menunjukkan ilustrasi foto-foto pasien dengan COVID-19. Ya, ini adalah suatu pelanggaran. Ya, seorang pasien itu harus terlindungi privasinya. Maka jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu confidentiality. Ya, seorang perawat harus mampu menjaga privasi klien dan keluarganya. Oleh karena stigma masyarakat terhadap COVID itu sangat tinggi ya, jadi membuat klien dan keluarga merahasiakan penyakitnya. Jadi perawat harus selalu menjaga kerahasiaan penyakit klien. Salah satu upaya dalam hal untuk menjaga privasi bisa kita tampilkan tanpa harus mengunggah foto-fotonya atau tanpa harus memvideokannya. Boleh memvideo tapi harus dilakukan blur pada wajah klien. Baik, untuk mereview teori tentang etik legal ini, yang pertama adalah otonomi. Otonomi sendiri adalah menghargai hak-hak pasien atau kebebasan pasien dalam menentukan tindakan maupun pengobatan tentang penyakitnya. Yang kedua, berbuat baik. Di sini perawat harus bertindak atau melakukan sesuatu perbuatan yang baik terhadap pasien. Dan yang ketiga, keadilan justice, yaitu praktek profesional keperawatan sesuai dengan kaidah hukum. Jadi perawat harus bertindak adil, mengutamakan kepentingan pasien yang lebih membutuhkan atau yang mengancam jiwa dahulu yang kita berikan pelayanan. Dan yang keempat, tidak merugikan atau non-malfeasance. Jadi semua tindakan perawat tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap diri pasien. Yang kelima, kejujuran. Setiap memberikan pelayanan, perawat harus jujur. Memberikan informasi ke pasien harus akurat, komprehensif, objektif, dan penerimaan materi yang ada ya. Yang ketujuh adalah menepati janji. Menepati janji dan komitmen terhadap klien. Jadi kita nggak boleh sampai menyakiti karena tidak menepati janji ya kepada pasien. Dan yang kedelapan adalah confidentiality, yaitu tadi selalu menjaga privasi dan kerahasiaan terhadap pasien. Baik, soal pertama semoga sangat bisa membantu para rekan-rekan teman sejawat yang akan melakukan uji kompetensi ya. Jadi semoga
dengan soal saya ini.